Kita next ke soal berikutnya. Nah, bilangan prima 2 digit yang jumlah digit-digitnya juga adalah bilangan prima. Ada sebanyak jumlah digit-digitnya adalah bilangan prima. Ada 2 digit nih, 2 digit. Jumlah digit-digitnya adalah bilangan prima. Nah, maksimal kan 2 digit itu 99. 9 tambah 9, 18. Berarti jumlah dari digit-digitnya adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 18. Bilangan prima yang lebih kecil dari 18 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ya. Nah, berarti jumlah dari digit-digit bilangan itu adalah di antara 8 hasil ini. Oke, 2 digit yang jumlahnya 2. 11. Kalau hanya ada satu ya, satu-satu gitu kan. Kalau yang 3 itu ada 2. 1, 2, 2, 1. Tapi dua-duanya nggak memenuhi. Kayak kita blacklist ya. Yang 5 ada 14, 23, 32, 41. Oke, mana nih yang bilangan prima? Bukan 14, bukan 32. Oke, kita dapat 2 bilangan dari sini. Yang jumlahnya 7, makin banyak aja ya. Oke, gak apa-apa. Yang jumlahnya 7 tuh 16, 25, 34, 43, 52, 61. Oke, mana yang bilangan prima? Bukan 16, bukan 25, bukan 34, bukan juga 52. Oke, kita dapat 2 juga dari sini. Yang jumlahnya 11, ini banyak banget. 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92. Oke, kita cek mana yang bilangan prima. 29 oke, 38 bukan, 47 oke, 56 bukan, 65 bukan, 78 bukan, 83 oke ya, 92 bukan. Nah, berarti di sini ada dapat 3 bilangan. Oke, yang 13 ini makin dikit nih, turun lagi. Yang 13 itu kan 2. Nggak bisa 2. Jadi 49, 58, 67, 76, 85, 49. 9 bukan. Oke. 49 bukan bilangan prima, 58 bukan, 67 oke, 76, 85, 94 bukan bilangan prima. Ya, kita cuma dapat 1 dari sana. Yang 17 ini semakin sedikit. 17 itu kan hanya 89 dan 98. 89 masuk, 98 enggak. Cuma dapat 1. Dan ini ngapain ditulis di sini? Enggak ada 2 digit yang jumlahnya 19. Oke, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bilangan. Nah, apa yang sulit dari soal ini? Sebetulnya strateginya sih. Maksudnya, kalau kita langsung hitung secara manual, gitu, kita nyari satu per satu itu kan sulit. Nah, ini strateginya, namun strateginya itu juga nggak mudah. Ini kan strateginya. Strategi di sini yang kita pakai itu, kita mencari bilangan yang jumlahnya 2. Mencari 2 digit yang jumlahnya 3. Mencari bilangan prima yang jumlah digit-digitnya 5. Yang jumlah digit-digitnya 7. Nah, itu strateginya. Karena kalau strateginya nggak gini, atau misalnya strateginya itu langsung hantem gitu ya dari nyari bilangan prima dari 11. Oh, 11 jumlahnya 2 masuk. Next 13. 13 jumlahnya 4 nggak masuk. Next 17 jumlahnya 8 nggak masuk.
Kalau strateginya adalah nyari satu persatu kayak gini kan itu lama banget. Ya, ngecek semua bilangan prima, ngecek apakah jumlahnya itu bilangan prima juga atau enggak. Nah, ini lama banget. Tapi kalau strateginya kayak gini, itu bisa kita selesaikan dengan lebih cepat. Oke, kita next ke soal berikutnya. Misalkan F terdefinisi pada bilangan real di mana ya, itu ya. Lalu yang ditanyakan adalah F0 dikurangi F8 adalah oke, untuk nyari F0 sih nggak sulit ya. Nyari F0 nggak sulit. F8 tuh yang sulit. Untuk nyari F0 itu masukin aja X-nya 1. Masukkan X-nya 1 dapat apa nih? 2 kurangi X-nya 1. 2 kali 2 kan 2 kurangi 2 kan 0 ya. Kalau kita masukin X-nya 1, maka kita dapatkan ruas kirinya adalah 3F 2 kurangi 2. Ini 1 nih. 1 kali 1 kurangi 1. Berarti 1 kali F0. F0. Ya, 1 kali F0. Tambah 6. Nih kalau F0-nya pindah, ya F0-nya pindah berarti kan jadi 2F0 ya. Hasilnya 6 dan F0-nya 6 bagi 2, yaitu 3. Nah, yang jadi masalah gimana nyari F8? Gimana nyari F8? Ya, caranya sama sih. Misalnya kita masukin min 3 ya. Kita masukin min 3 ke sini. 3 kali 2 kurangi 2 kali min 3. Min 2 kali min 3 kan jadi plus 6. 2 tambah 6 jadi 8. Oke gitu, ruas kirinya F8. Ada F8. Tapi ruas kanannya ketika kita masukin min 3, min 3 kurangi 1, min 4. Nah, ini gimana nih? Kita nggak bisa nih nyari F8 kalau di sininya ada min 4. Maksudnya beda gitu sama yang atas. Kalau yang atas kebetulan sama. Masukin ke ruas kiri dan ruas kanan kebetulan sama gitu ya. Jadi bisa dapat F0-nya berapa. Tapi kalau F8 ini yang jadi masalah. Oke, di sini untuk nyari F8 kita harus tahu dulu F-4-nya berapa. Oke, berarti sekarang kita coba deh cari F-4. Kita buat gimana caranya ini hasilnya agar jadi min 4. Berarti X-nya harus min 1 ya. Oke, X-nya harus min 1. Kalau X-nya min 1 kan 2 tambah 2 nanti. Ya, kalau X-nya min 1 ini jadi plus 2. Tambah 2 jadi 4. Nah, kalau min 4, maaf. Kalau X-nya min 1 jadi ini ya, jadi 4. Aduh, salah. Bukan min 1. Maaf, berapa ya? Min 3. Nah, X-nya min 3. Nah, kalau min 3, bukan min 3, tapi 3. Ya, aduh. Kalau min 3 jadi 8 nanti. 3. Oke. 2 kurangi 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. 2 kurangi 6. Nah, ini betul. Min 4. Oke, X-nya 3. 3 kurangi 1. Hasilnya 2. Oh, kan? Untuk dapat F min 4 harus cari dulu F2-nya berapa. Tapi masalahnya F2-nya kita nggak tahu. Ya udah kita cari tahu F2-nya berapa. Kita masukin berapa nih agar hasilnya 2? Kita masukin 0. Nah, sekarang kita masukin 0. Kalau kita masukin 0, maka ini jadi 3F. 2 kurangi 0. Berapa tuh? 2 ya. Nah, ini 0. 0 kali berapapun ya pasti 0. Jadi ini 0 aja. Gak usah dihitung karena ya 0 kali berapapun bakalan 0 gitu. Tambah 6. Nah, di sini kan dapat ya F2-nya berapa. Oke, kalau 3-nya pindah berarti kan F2-nya 6 bagi 3. Nah, F2-nya dapat yaitu 2. Jadi memang harus pantang menyerah gitu.
Ini F min 4 nih. Ya udah kita cari F min 4. Waktu nyari F min 4 harus tahu F2. Ya udah nggak masalah, kita cari F2-nya berapa. F2 dapat, ya udah. Kalau F2-nya dapat, F2-nya katanya 2, 2 kali 3 jadi 6, 6 tambah 6 jadi 12. 3 F min 4 hasilnya 12. Ya udah, F min 4-nya berapa tuh? 12 bagi 3 hasilnya 4 ya. F min 4-nya dapat. Ya udah, substitusi ke atas. 4 kali min 3 min 12 ya. Tambah 6 jadi min 6, jadi 3 F8-nya adalah min 6. Berarti F8-nya berapa tuh? Min 6 bagi 3. Hasilnya min 2. Selesai. F0-nya 3. F8-nya min 2. F0 min. F8. 3 min 2. Jadinya 5. Oke. Next. Apa yang sulit dari soal ini? Yang sulit dari soal ini yaitu kemampuan kita untuk pantang menyerah. Maksudnya kalau 0 kan sekali coba langsung dapat. Tapi kalau 8 harus nyari min 4. Waktu nyari min 4 harus nyari F2. Waktu nyari F2 dapat. Oke, next ke soal selanjutnya. Diberikan segitiga ABC dengan sudut BAC-nya adalah 60 derajat. Oke, kayaknya menakutkan ya. BAC. Gimana ya? Sudutnya 60 derajat, tapi sebagai catatan teman-teman, ini bukan segitiga sama sisi. Maksudnya belum tentu. Karena yang diketahuinya cuma salah satu sudutnya aja. Kalau diketahui ketiganya 60, baru boleh kita menyebut ini sebagai segitiga sama sisi. Tapi kalau salah satu aja nggak boleh ya. Oke, segitiga BAC dengan sudut BAC-nya adalah 60. Garis bagi. Nah, apa itu garis bagi? Suatu garis yang membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Jadi kalau tadi sudut BAC-nya itu 60, maka garis bagi ini membagi jadi ya 30 derajat. 30 derajat. Oke, garis bagi BAC memotong lingkaran luar segitiga ABC di E. Jadi segitiga ini tentu punya lingkaran luar. Setiap segitiga punya lingkaran dalam dan punya lingkaran luar. Lingkaran luar adalah lingkaran yang tiga titik sudut segitiga. Kayak gimana ya gambarnya? Aduh. Ya anggap aja bagus lah ya. Nih dia lingkaran luar segitiga ABC. Nah katanya garis bagi sudut BAC ini memotong lingkaran luar segitiga ABC di E. Memotong BC-nya di F. Gitu. Jika BF-nya 5, FC-nya 7. Oke, ini 5 ya, ininya 7. Luas segitiga BFE. Kejam banget ini soal. Oh, ini nyentuh ya teman-teman harusnya. Ini nyentuh nih. Ini nyentuh harusnya ya. Kalau nggak nyentuh bukan lingkaran luar segitiganya. Nah, ini nyentuh. Oke, ya kita sambungin ke sini juga. Nah, luas segitiga BFE-nya berapa? Kayak ini katanya akar M yang ditanyain adalah nilai M-nya. Digimanain ini ya? Tapi teman-teman, sebetulnya rumusnya simpel. Simpel sekali, hanya dua. Hanya dua kalau nggak salah. Itu SPSK dan rumus luas sinus. Simpel. SPSK itu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Masih ingat kan ya? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Kayak kita gambar lingkaran yang baru deh, biar lebih jelas. Soalnya itu udah berantakan. Nah, ini juga kayaknya bakal berantakan sih. Tapi, ya ini lebih terfokus. Oke,
Ini E, ini B, ini A, ini C. Nah, ini perpotongannya di F ya. Ini F. Nah, ini titik pusatnya. Ya, titik pusatnya harusnya di daerah sini sih. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting anggap aja ini titik pusatnya. Nah, katanya BAE sudutnya 30 ya. Sudutnya 30. Ini sudut keliling. Sudut kelilingnya 30. Kalau sudut kelilingnya 30, maka sudut pusatnya 60. Ya, sudut pusat 2 kali sudut keliling. Jadi sudut pusat ini 60. Kalau sudut pusatnya 60, maka sudut kelilingnya 30. Jadi sebetulnya kita bisa dapat nih bahwa sudut BCE itu 30 derajat. Sudut BCE itu akan sama dengan sudut BAE. Ya, sudut B. Sudut BCE sama dengan sudut BAE. Nah, dengan cara yang sama sebetulnya teman-teman, sudut CAE itu akan sama dengan sudut CBE. Ini juga sama 30. Ya, jadi ini akan sama dengan ini. BAE sama dengan BCE. Itu kita menggunakan sudut pusat, sudut keliling untuk mencarinya. Baik yang hijau maupun yang merah. Ya kebayang ya yang merah kenapa ini 30. Ya, bikin aja sudut titik pusat. Cari sudut pusatnya dapat 60. Cari lagi sudut kelilingnya dapat nanti. Nah, akibatnya dari sini kita bisa memperoleh, kita bisa mengetahui bahwa bahwa segitiga BCE itu adalah segitiga sama kaki. Ya, sudut-sudutnya sama, sudut di kaki-kakinya itu sama. 30 gitu. BCE sama-sama 30. Ini 30, ini 30. Ya, nah, kalau sama kaki berarti kalau kita ambil garis tinggi itu maka garis itu akan membagi alas menjadi sama panjang. Ini kan 5 tambah 7 berapa tuh? 12. 12 dibagi 2. Nah, ini 6. Berarti B ini bukan F. F itu di sini ya. F itu ya BF itu 5. Ini tuh titik tengahnya gitu. Agak sinian. Itu. Jadi bukan F, ini titik yang baru. Apa ya? EFG. Nah, G. Kayak ini G. E-nya ada di puncak ya. E-nya ada di puncak. Ah ini. Oke, BGE ini siku-siku. BG 6. F itu ada di kiri G. F itu di sini nih. BF itu 5. BG itu 6. Kebayang ya? Nah, BFE segitiganya nggak karuan. Segitiganya sembarang. Tapi BGE itu segitiganya siku-siku. Nah, kita ketahui juga sudut GBE-nya ini 30 nih. Ya, 30. Oke, BE itu sebetulnya bisa kita cari dengan aturan kosinus. Samping per miring itu kan adalah kosinus sudutnya. Sampingnya 6. Miringnya BE itu nilainya harus cos 30. Harus sama dengan cos 30. Berapa tuh cos 30? Setengah akar 3 ya. Nah, berarti BE-nya berapa tuh? BE-nya ya gimana ya ini hitungnya? Pelan-pelan deh. 2-nya kita pindahkan dulu ke sana. 2-nya kita pindahkan ke sana jadi 12. Oke. Akar 3-nya kita pindahkan ke bawah. Ini kan akar 3-nya ada di atas, pindahkan ke bawah. Ya, jadi di sini akar 3-nya. Nah, BE-nya pindahkan ke atas. Oke. Nah, BE-nya ke atas, ke kanan. Jadi ini dia. BE sama dengan 12 per akar 3. Oke, kita butuh lahan, teman-teman. Jadi ini kita hapus dulu aja. Nah, jadi pada segitiga BFE, kita ambil lagi segitiga BFE, itu kan yang ditanyakan. BFE,
F, E. Ya. Sudut di B-nya katanya 30. BF-nya diketahui panjangnya 5. BE-nya pun udah diketahui panjangnya 12 per akar 3. Nah, yang ditanyakan luas BFE berapa? Ini kalau tahu rumus luas sinus, dapat. Karena rumus luas sinus itu memang rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga yang jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang mengapitnya. Intinya kayak gini lah kasusnya. Ini bisa kita cari rumusnya, bisa kita cari nilainya dengan rumus luas sinus, yaitu setengah kali dua sisi kali 12 per akar 3 kali 5 kali sin sudut yang mengapitnya kali sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Oke, ya udah tinggal kita hitung ini. Setengah coret ya. Jadi 12 bagi 4 hasilnya 3. 3 bagi akar 3 itu akar 3. 3 itu kan akar 3 kali akar 3 sebetulnya. Jadi kalau bagi akar 3 ya akar 3-nya coret. Sisanya akar 3. Jadi luasnya itu sebetulnya 5 kali dengan akar 3. Ya udah 5 akar 3. Itu luasnya. Tapi di sini karena hasilnya harus bilangan bulat ya. Jadi ya dibuatlah kayak gini gitu. Luasnya diubah dulu ke akar suatu bilangan ya. 5 akar 3 itu sama aja kayak akar 25 kali akar 3. Nah, 25 kali 3 itu 75. Nah, jadi luasnya itu adalah akar 75. M-nya 75. Ya udah selesai. Simpel. Kan? Iya kan maksudnya hanya rumus SPSK, sudut pusat sudut keliling, ya sedikit aturan kosinus dan kita menggunakan luas sinus. Jadi memang Olimpiade itu seringkali rumus-rumusnya menggunakan rumus-rumus yang mendasar, rumus-rumus yang sebetulnya udah kita tahu, tapi yang sulit itu ya bagaimana kita menggunakan rumus itu yang sulit. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Oke, next 14. Nah, terdapat 4 orang siswa, Andi, Kania, Gita, dan Ridwan akan duduk pada 9 bangku yang berjajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak cara mereka duduk sehingga Andi tidak duduk bersebelahan dengan Ridwan. Sedangkan Kania duduk bersebelahan dengan Gita. Oke, di sini AKGR. 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 Kalau tanpa syarat ini kita sebetulnya bisa langsung pakai permutasi. Permutasi 94. Tapi ya ini ada banyak syaratnya ya. Oke, kita buat sedemikian sehingga Kania duduk dengan Gita deh. Ini dulu kita urus. Kania harus dekat dengan Gita. Maka ini kalau kita acak-acak ya ada sebanyak P bawahnya 3 ya. Karena di sini ada 3 orang yang akan kita tempatkan pada 8 bangku berjajar. Jadi satu bangkunya itu kayak diambil dulu gitu. Gimana ya? Kayak ini tuh kotak ini tuh menempati satu bangku sebetulnya. Tapi satu bangkunya harus diambil. Jadi menempatkan 3 pada 8. Ya intinya gitu sih. Lalu dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini untuk mengacak-acak KG-nya ini. Bisa Kania Gita, bisa Gita Kania. Kak bisa di kiri, Kak bisa di kanan. Jadi itu kan ada 2 kemungkinan, yaitu dikali dengan 2 faktorial. Oke, nah jadi kalau Kania dan Gita berdekatan, banyaknya itu ya ini dia. P83 berapa tuh? 8 kali 7 kali 6 kali dengan 2 faktorial. Berapa ini? 448 ya, kali 2 jadi 8, 9, 6.
Itu kalau Kania dan Gita bersebelahan. Tapi di soal tuh mintanya Andi dan Ridwan nggak duduk bersebelahan. Mereka lagi musuhan mungkin. Mereka jadi harus berjauhan. Contoh kasusnya adalah Kania dan Gita bersebelahan tuh kayak gini nih. Kania dan Gita, maaf ya. Kania dan Gita bersebelahan. Contohnya kayak gini. Atau R-nya di sini, K-nya di sini, G di sini, A di sini. Atau A-nya di sini, R di sini, G di sini, K di sini. Oke. Nah, ini banyaknya adalah 896. Kemungkinan Kania dan Gita duduk bersebelahan itu banyaknya adalah 896. Tapi sayangnya ketika Kania dan Gita bersebelahan, Andi dan Ridwan bisa saja berjauhan, tapi bisa juga berdekatan. Jadi 896 ini adalah setengah jalan menuju hasil akhir. Maksudnya Kania dan Gitanya udah betul gitu, udah bersebelahan. Tapi Andi dan Ridwannya ada yang bersebelahan, ada juga yang berjauhan. Nah, sekarang jadinya selanjutnya ya, kita mencari banyaknya kemungkinan Kania dan Gita bersebelahan, tapi Andi dan Ridwan juga bersebelahan. Ya, Andi dan Ridwan harus bersebelahan, Kania dan Gita juga harus bersebelahan. Ini banyaknya ada berapa? Ya ini kayak menempatkan 2 orang ke 7 bangku ya teman-teman. Karena ya asalnya ada 9, tapi satu untuk di sini, satu untuk di sini. Gitu. Jadi ya diambil lah 2, jadi sisa 7. Oke, Andi Ridwan ini bisa dibulak-balik. Kania Gita juga bisa dibulak-balik. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 72 itu 7 kali 6. Kali 2 faktorial, kali 2 faktorial, 42 kali 4. Itu adalah 168. Ya, ini Kania Gita bersebelahan banyaknya ada 896, tapi ada beberapa kemungkinan yang nggak kita inginkan, yaitu kemungkinan di mana Andi dan Ridwan berdekatan. Nah, ternyata ketika Andi dan Ridwan berdekatan itu banyaknya adalah ini 168. Banyak Andi dan Ridwan di kasus ketika banyak Andi dan Ridwan berdekatan, di kasus ketika Gita dan Kania berdekatan, itu banyaknya ada 168, jadi ya tinggal kurangi aja. 896 kurangi 168. Itu nilainya adalah 7, 2, 8. Nah, ini jawabannya. Untuk ini, untuk soal sulit kita pecahnya jadi 4, 3, 3 aja ya. 4 soal, 3 soal, 3 soal.